Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Bangza. Dan di video kali ini nggak ada yang terlalu spesial, tetapi kita hanya ingin berbagi informasi tentang Pi Network kembali. Di sini Bangza ada di halaman Twitter dari Pi News dan kita akan mengkaji beberapa postingan ataupun tweet dari Pi Network. Oke, ini tanggal 3 bulan 11 2022 dan di sini ada 34 menit yang lalu. Kita lihat teman-teman ya dan kita terjemahkan saja. Oke, di sini Pi Network bilang, niat core team untuk membantu orang biasa adalah murni. Gunakan kekuatan teknologi blockchain untuk mengembalikan kebebasan uang dan memungkinkan distribusi kekayaan yang adil. Yang harus dilakukan oleh para pionir adalah bersabar dan mempercayai proses serta strategi juga rencana core team. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita tuh mesti bersabar kawan-kawan, karena ini punya proses dan ada strategi di dalamnya. Dan buat kawan-kawan yang udah nggak sabaran, saya sarankan mending istirahat saja. Tetapi kalau kalian bisa sabar mengikuti proses, ya itu yang diharapkan oleh core team, karena di sini ada mempercayai. Kalau kita tidak percaya, tidak yakin, ya jangan, tidak ada yang memaksakan. Karena Pi Network bukan project uang cepat ataupun uang gratis. Kalau kalian mau yang cepat-cepat, Bangza saranin mainnya di koin-koin micin aja. Langsung bisa jadi receh kawan-kawan ya. Oke, ini yang pertama yang harus kita garis bawahi. Sabar, percaya, dan ikuti projectnya. Kemudian di sini ada lagi 13 jam yang lalu. Di sini kita terjemahkan dulu. Pi adalah mata uang koin asli dari blockchain. Pi sebagai uang pintar yang canggih dapat diprogram untuk menjadi representasi kepemilikan dalam bentuk token. Stellar Network adalah tokenizing semua jenis mata uang baik fiat dan kripto untuk memiliki transaksi cepat tanpa batas. Inilah bedanya Pi Network dengan cryptocurrency yang lain. Kalau cryptocurrency yang lain, dia harus dimainkan di exchange atau ditukar menjadi fiat baru bisa dibelanjakan. Tetapi untuk Pi Network bisa sebagai kripto, tetapi dia juga bisa bersifat sebagai mata uang digital kawan-kawan. Jadi walaupun misalnya nanti nggak ditukar dulu di exchange, dia udah bisa dibelanjakan melalui platform-platform yang telah disediakan oleh Pi Network. Seperti Pi Chain Mall, Pi Barter Mall, Pi Exchange, dan lain-lain sebagainya. Dan itu semua sedang dipersiapkan oleh core team kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini ada 13 jam yang lalu. Di sini dikatakan Pi dapat diprogram sebagai token untuk mewakili aset seperti rumah, mobil, tanah, dan lain-lain. Dengan begitu Pi tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, dan ketika itu terjadi, Pi memiliki nilai intrinsik yang nyata. Nah, kita garis bawahi bahwasanya Pi ini juga bisa menjadi investasi kawan-kawan ya, bisa mewakili aset. Nah, makanya kalau nanti tiba open mainnet, teman-teman jangan buru-buru menghabiskan koin belanja ini itu, mobil, rumah segala macam. Coba kita berpikir untuk menjadikannya sebagai aset investasi. Siapa tahu misalnya pas open mainnet agak sedikit melenceng dari nilai konsensus, ya kita tunggu mungkin 3 tahun berikutnya akan lebih bagus atau 10 tahun berikutnya akan lebih naik berkali lipat. Jadi ini bisa menjadi aset kawan-kawan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke berita selanjutnya. Nah, di sini juga dikatakan ya kawan-kawan, berikut adalah beberapa cara untuk menolak menjadi orang miskin. Ini cukup menarik ya. Pi News mengatakan tips menolak menjadi orang miskin. 1. Promosi berkelanjutan. Yang kedua, atur lingkaran keselamatan menjadi 5 orang. Nah, buat teman-teman yang security circle-nya belum mencapai 5 orang, buruan ya. Kalaupun misalnya di kontak kalian nggak ada, mungkin bisa masuk ke grup Bangza, bisa saling bantu untuk memenuhi lingkaran keamanan kawan-kawan ya. Dan nomor 3, 50% kota dikunci selama 3 tahun. Nah, kalau Bangza sendiri 100% selama 3 tahun. Karena kalaupun misalnya Desember open mainnet atau bulan Maret 2023, saya malah belum terpikir untuk menjual koin saya. Makanya saya kunci 3 tahun 100%.
Karena kembali seperti yang saya baca di berita sebelumnya, saya menjadikannya sebagai aset investasi. Saya berpikir 3 atau 5 tahun kemudian kawan-kawan. Oke, di sini juga ada membangun Simple Pi, penghasilan berkelanjutan. Nah, ini juga. Kemudian jangan percaya pada orang asing yang membohongimu. Nah, terkait hal ini banyak Bangza temukan di grup-grup yang enggak karuan, yang memberikan iming-iming, memberikan angin surga, inden emas, inden mobil, inden rumah. Padahal di aturan enclosed minded itu udah dijelasin, dilarang memberikan janji-janji atau iming-iming di kemudian hari setelah open minded yang mengatasnamakan Fi Network kawan-kawan ya. Oke, ini cukup menjadi sebuah informasi yang bisa kita pegang sebagai pioner ya. Jadikan ini sebagai aset, kalau bisa kunci selama 3 tahun untuk menyelamatkan Fi Network kita daripada nanti ketika open minded mulai nafsu menggebu-gebu, ingin ini itu akhirnya 10 tahun kemudian kalian udah nggak punya lagi Pi Coin. Dan yang punya siapa? Orang-orang yang berinvestasi kawan-kawan ya. Mereka membeli di waktu murah dan menjual di waktu mahal. Nah, di sini juga ada dikatakan soal mining rate. Tingkat penambangan dasar Pi disesuaikan pada 1 November, ini kemarin ya. Seperti halnya pada hari pertama setiap bulan. Tingkatkan tingkat penambangan individu Anda melalui beragam kontribusi. Seperti lockup, yaitu penguncian yang barusan kita bahas. Kemudian penggunaan aplikasi, kalau kalian punya PC operasi Node, dan banyak lagi. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya semakin maju ke depan, Pi Network akan semakin langka. Karena jumlah Pi Network itu kan ditentukan, dan kita terus menambang, jumlah pionir semakin bertambah. Oleh sebab itu, udah pasti yang namanya koin dari Pi Network akan terus berkurang. Semakin lama akan semakin berkurang, sehingga suatu hari nanti yang bisa memining Pi Network itu hanya melalui node aja. Dan itu mining rate-nya jelas sangat kecil sekali. Bisa jadi mungkin dalam 1 bulan hanya bisa mendapatkan 1 Pi aja kawan-kawan. Oke, jadi itu beberapa berita penting menurut saya yang harus kita bahas dan ulas. Yang pertama, kita harus yakin, percaya terhadap core team, kemudian menjadikan Pi Network sebagai investasi, dan lainnya seperti yang kita bahas baru saja kawan-kawan. Tidak ada yang terlalu spesial di video kali ini, tapi menurut Bangza ini informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Walaupun mungkin kemarin-kemarin kalian udah baca berita ini, tapi siapa tahu melalui penjelasan Bangza bisa lebih memahami lagi ya. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga sehat selalu semuanya, see you next time.